Mohon maaf, Bu. Suara Ibu nggak kedengaran, Bu. Sorry. Oke, lanjutkan. Nah, tadi kita lihat bahwa glukosa dibawa oleh kapiler darah, kemudian glukosa ditransport masuk ke dalam sel lewat glukosa transporter sesuai dengan jenis selnya. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana nasib glukosa begitu dia sampai di dalam sel. Nah, itulah dia yang kita bahas pada konsep glikolisis. Dengan arti kata, gliko adalah gula atau glukosa, dan lisis adalah pemecahan atau penguraian. Maka glikolisis adalah hasil artinya adalah penguraian atau pemecahan glukosa. Ya, oke. Nah, glukosa seperti yang kita tahu, ya, untuk glukosa seperti yang kita tahu, dia adalah C6H12O6, gitu ya. Nah, dalam reaksi umumnya kita selalu udah tahu ini nih dari sejak kita SD. Ya, di mana glukosa ya, glukosa nih C6H12O6 akan dioksidasi menjadi CO2. Sedangkan oksigen akan mengalami reaksi reduksi menjadi H2O. Dalam hasilnya akan terdapat energi. Ya. Nah, oke. Diingat-ingat bahwa kalau C6H12O6 berarti dia adalah ke CO2 hubungannya, kedua adalah ke H2O hubungannya. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu belajar fotosintesis di fisiologi tumbuhan. Oke, nah selain itu nanti kita akan juga ketemu dengan yang namanya NAD, gitu ya. NAD ini salah satu kofaktor, ya, yang kita sebut nama panjangnya adalah nikotinamida atau nikotinamid, ya, nikotinamid. Nah, apa peran dari nikotinamid ini? Sorry, ini di-clear dulu. Peran dari nikotinamid ini adalah nih, dia dapat ya nih bereaksi dengan H+ yang berasal dari bahan makanan. Kalau ceritanya adalah pada proses metabolisme ini. Kemudian nanti, nah, dia akan mengalami reduksi dengan enzim dehidrogenase. Nih, jadi 2 elektron ditambah dengan 2H+ tadi, ya, akan berubahlah dia atau akan mengikat si H-nya tadi menjadi NADH. Kamu lihat di sini beda strukturnya. Di sini adalah bentuk dari NAD plus atau nikotinamid yang teroksidasi. Oke. Sedangkan di sini adalah yang terreduksi. Sehingga dia bernama NAD. Nah, reaksi yang dia dapatkan adalah dehidrogenase. Enzimnya adalah dehidrogenase. Sedangkan dia reaksi adalah reaksi reduksi. Tapi kalau sebaliknya, ketika NADH ini menyimpan energi yang besar, karena dia menyimpan tadi, mengikat di si elektron tadi, 2 elektron tadi, dia mampu menyimpannya, maka dia bisa mengalami oksidasi. Oksidasi sehingga berubah kembali menjadi NADH. Oke. Tadi kan H+-nya 2 ya. Yang nikah kan cuma 1. Nggak ada NADH2, nggak ada. Kemana satu lagi? Ini dia satu lagi bebas. Ya. Oke, lanjut. Glikolisis. Oke. Nah, kalau kamu yang sudah lihat di slide di e-learning, sebenarnya ini sama, hanya saya tambahkan beberapa bagian. Ini glikolisis. Glukosa, ini overview-nya. Glukosa dirubah menjadi pirufat. Nah, kemudian dalam tahapan ini kita akan menghasilkan ATP dan menghasilkan NADH. Oke. Kemudian, oke, selanjutnya pirufat akan masuk ke dalam mitokondria, mengalami oksidasi pirufat menjadi asetil-CoA. Oksidasi pirufat juga sering kamu kenal dengan nama dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya asetil-CoA akan ya bereaksi dengan asam-asam organik menjadi dalam siklus asam sitrat. Nah, dalam proses
Siklus asam sitrat ini akan ikut dihasilkan ATP, NADH, dan FADH. Dan next, terakhir, ya, NADH, FADH, dan NADH semuanya akan dibawa ke dalam kristal, mengalami oxidative phosphorylation atau fosforilasi oksidatif yang terdiri dari tahapan transport elektron dan chemiosmosis ATP, sehingga dihasilkan ATP dalam jumlah yang lebih banyak. Oke. Nah, ringkasan tahapan tadi, kalau kita lihat secara general, kamu akan ketemunya begini. Kalau kita mau fokus untuk melihat glukosa saja dulu ya. Oke. Nah, glukosa C6 dirubah menjadi heksosa fosfat, C6 juga. Kemudian triosa fosfat. Ya. Selanjutnya, ya ada 2 buah molekul triosa fosfat, karena ini C-nya 6, berarti dibagi 2. Nah, berikutnya akan dihasilkan pirufat. Ada berapa pirufat yang dihasilkan berarti? Juga ada 2 sebenarnya, karena tadi ada 3 karbonnya tadi dibagi 2, gitu ya. Jadi dia tetap akan ada 2 buah molekul piruvatnya akan ada 2. Nah, kalau seandainya dia adalah respirasi atau glikolisis yang terjadi secara anaerob, bukan glikolisisnya ya, setelah selesai nih piruvat terbentuk. Nah, maka apa nasibnya berikutnya? Nasibnya adalah jika ada oksigen, nih, ya, jika ada oksigen, maka dia akan mengalami reaksi selanjutnya, ya, yaitu tadi fosforilasi oksidatif ujungnya. Tapi kalau tidak ada oksigen, maka nih blok. Jadi jalur ini akan terblok, sehingga yang akan terjadi adalah ini. Maka yang akan terbentuk adalah laktat. Oke. Laktat juga akan ada 2. Kenapa 2? Karena piruvatnya ada 2. Nah, dalam tahapan ini, proses ini dibantu oleh enzim laktat dehidrogenase. Kalau sudah memakai dehidrogenase, maka akan ada peran dari NADH. Jadi, NADH, nah, dari piruvat ke laktat ini dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Sehingga dia digunakan di sini, si NAD. Maka, dihasilkanlah laktat. Kalau pada alkohol bagaimana? Mirip. Hanya tahapan yang berbeda sedikit karena dia memakai enzim yang berbeda. Ya, kalau di sini tadi nama enzimnya adalah LDK, ya. Laktat dehidrogenase. Itu enzimnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak kita lanjut dulu. Nah, kita bahas tahapannya satu persatu. Jadi kalau mau dibagi ini ya. Jadi ada tahapan di mana energi itu diinvestasikan. Kalau berikutnya ada tahapan di mana energi itu dibayar, gitu ya. Tahapan pembayaran hutang, di sini tahap investasi, butuh modal ceritanya. Nah, ketika glukosa untuk berubah menjadi piruvat ada 10 tahapan. Ya. Nah, dalam tahapan investasi, ya, investment phase, di mana kita masih berhutang. Kita masih berhutang sebanyak 2 ATP. 2 ATP digunakan, use. Oke. Kemudian di tahap pembayaran, kita menghasilkan 4 ATP. Nah, kalau sudah ada 4 ATP dihasilkan, jangan lupa apa? Bayar hutang. Oke. So, kalau udah bayar hutang, berarti berapa sisanya? Hanya 2. Ini ya. Jadi 4 terbentuk, 2 hutang, maka sisanya hanya 2. 2. Yap. Itu dia. Oke. Kemudian ada NADH juga dihasilkan di sini. Jadi hasilnya adalah 2 ATP dan 2 NADH serta 2 buah molekul pirufat. Ini hasil.
Nah, kita lihat detailnya bagaimana. Oke, ini dia ceritanya. Glukosa. Glukosa adalah C6. Nah, dengan bantuan enzim heksokinase, ini juga agak sensitif ya. Kalau di sel hati, apa enzimnya? Kalau di sel otot, apa enzimnya? Ini beda enzimnya. Silakan Anda kamu cari tahu. Ada heksokinase, ada glukokinase. Nanti kita akan ketemu ini pada pembahasan glikogenesis gitu. Nah, berikutnya glukosa mendapat penambahan ATP sehingga yang dia butuhkan sebenarnya adalah fosfat sehingga dia menjadi glukosa 6 fosfat. Fosfatnya menempel pada C ke-6, makanya 6 fosfat gitu ya. Selanjutnya terjadi reaksi isomerasi dengan enzim fosfoglukoisomerase di mana terjadi isomer atau perubahan bentuk dari bentuk glukosa yang prinsipnya adalah gugus aldehid. Masih ingat materi tentang struktur dari karbohidrat? Ada gugus aldehid, ada gugus keton, gitu ya. Nah, glukosa ini gugusnya adalah gugus aldehid, sedangkan fruktosa adalah gugus keton atau ketosa. Nah, maka dia berubah menjadi fruktosa, reaksinya adalah isomerasi, enzimnya isomerase. Nah, tahap ketiga, fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Berarti kenapa bi? Karena ada lagi ATP satu lagi. Nah, 1,6. Tadi di 6. Sekarang nambah lagi di C pertama. C pertama itu posisinya di sini. Ya, CH ini. Ini adalah C pertama. Sehingga sekarang dia punya 2 buah fosfat. Nah, selanjutnya, jadi ingat nih hutang ya. Nih, hutang nih 2 di awal. Pada reaksi pertama dan reaksi ketiga. Itu adalah hutang 2 ATP. Selanjutnya, dengan enzim aldolase, fruktosa 1,6 bifosfat ini dibagi 2. Ya, dipisah. Apa pisahnya? Satu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Satu lagi adalah glyceraldehid 3-fosfat. Nah, mereka berdua sama-sama senyawa dengan 3 karbon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 karbon. Masih 6 nggak C-nya? Masih ya? Masih 6 ya C-nya ya? Nggak ada yang hilang kan C-nya? Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Kalau ada yang masih pusing, bilang segera sekarang. Kalau enggak, nanti nggak bisa lanjut. Aman sampai sini, tahap ini? Halo, anybody here? Aman? Ada orang nggak sih di sini? Aman, Bu. Nah, Yogi. Aman, Bu. Aman, Yogi? Nggak ada si Yogi nih. Namanya aja yang ada. Paham, Bu. Ada, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya tadi ini ya dengan enzim dehidrogenase lagi dari salah satunya atau sebenarnya kedua-duanya sama gitu ya. Baik DHAP ataupun glyceraldehid. Nah, dia akan mengalami reaksi dehidrogenasi. Tapi sebenarnya bukan DHAP langsung ya. DHAP akan dirubah dulu menjadi glyceraldehid. Jadi ini reaksi isomerasi. Jadi berpindah dulu menjadi glyceraldehid atau PGA ini. Terus, nah ada reaksi dehidrogenasi, maka NAD ya akan dia akan membentuk NADH. Ya, membentuk 1,3 bifosfoglycerat. Masih 3 nggak C-nya? Masih. Nah, selanjutnya tahapan di mana 1,3 bifosfoglycerat menjadi 3 fosfoglycerat. 3 fosfoglycerat ini maka kita akan melepaskan yang awalnya kan 2 nih fosfatnya, 1 dan 3. 1, 3, sorry, 1 di sini, 3 di sini. Nah, terus sekarang menjadi 3 fosfoglycerat. Berarti hilang dong fosfatnya 1. Kemana pergi fosfatnya? Ditangkap oleh ADP, menjadilah dia ATP. Nih, produksi pertama. Jangan lupa bayar hutang, ya. Tadi udah udah dipinjam, jangan lupa dibayar. Nah, berikutnya sini lagi, ya. Berikutnya 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat.
Reaksi apa ini? Hanya mutasi ya. Makanya enzimnya mutase. Hanya reaksi pemindahan. Pemindahan posisi fosfat. Tadi di C ketiga, sekarang di C kedua. Gitu. Nah, seterusnya adalah reaksi enolase. Enolase melepaskan ya OH sehingga menjadi H2O. Jadi apa dia? Menjadi PEP, fosfoenol pirufat. Nah, baru terakhir, fosfoenol pirufat melepaskan fosfatnya menjadi pirufat saja. Disinilah ATP dibentuk lagi. Ya, kenapa ada tulisannya 2, 2, 2? Ada yang tahu? Bukankah reaksinya cuma satu nih, satu arah? Kan tadi ada yang 2 Bu hasilnya. Oke, good, Ian. Jadi karena tadi kita membahas bahwa di sini kan ada 2, gitu ya. Bahkan di sini tadi ada, akhirnya ada 2 buah sih. Nah, glyceraldehid. Udah selesai kali. PGA. Nah, nih. Ada 2 buah PGA-nya. Satu PGA memang sudah dibawa dari pemecahan si fruktosa. Satu lagi adalah hasil perubahan dari DHAP. Ya, di sini tuh namanya singkatannya adalah DHAP. Nah, jadi DHAP jadi PGA. Sehingga sekarang kita punya 2 buah PGA. 1, 2. Nah, karena ada 2 buah PGA, tentu pada step selanjutnya di sini juga ada 2 gitu ya. Di sini sehingga di sini ada juga PGA yang satu lagi. Di sini PGA 1, di sini satu lagi. Kan gitu. Sorry. Sini. Ya, ketika kita melanjutkan reaksinya, maka otomatis ini juga ada reaksinya di sini. Ya, di sini juga ada reaksi yang sama. Kan dia menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Ada 2 NADH-nya, 2 ATP-nya, 2 ATP di sini juga. Terus serta ada 2 pirufat. Paham? Nah, ketika dia ada 2 buah pirufat, yang notabene sama-sama adalah senyawa berkarbon 3, 3C, senyawa dengan 3 karbon, sama dua-duanya, maka adakah karbon yang hilang? Sudah adakah karbon yang hilang? Sudah ada belum karbon yang hilang? Dari glukosa tadi. Dari kita yang awal punyanya adalah C6, alias glukosa. Sudah ada yang hilang belum? Nggak ada ya? Ya. Belum, Bu. Ya, belum ada. Jadi nggak ada yang hilang di sini. Nah, jadi reaksi glikolisis intinya ini. Bagaimana menjadikan C6-nya menjadi 2 buah karbon. Tuh. Oke? Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini kesimpulan kita ini hanya mengulang ya. Ini nggak usah. Lihat aja. Oke. Nah, berikutnya ya, lanjut ke reaksi oksidasi pirufat. Udah ada 2 buah pirufat. Terus mau diapakan? Ya, maka pirufat yang 2 buah tadi akan masuk ke dalam mitokondria ketika ada sinyal bahwa oksigen ada. Nah, si pirufat akan ditransport ke dalam mitokondria melalui protein transport, masuk dia ke dalam. Nah, apa terjadi dengan dia? Yang pertama adalah ya, dia akan kehilangan karbonnya, mengalami dekarboksilasi. Nah, dekarboksilasi. D itu artinya apa? Nah, D itu artinya adalah hilang, lepas. Ya, apa yang lepas? Apanya yang hilang? Karbonnya. Mana karbonnya yang hilang? Ya, karbon yang hilang adalah ini. Nih. Ini dia.
Hilang karbonnya. Sekarang jadi berapa C yang tinggal? Hanya ada 1, 2 C. Ya. Nah, dalam reaksi ini setelah dekarboksilasi, nah juga terjadi reaksi berikutnya, dehidrogenasi. Ya, di mana akhirnya NADH dibentuk. Nah, nih. Nah, terus terdapat reaksi di mana penambahan koenzim A. Nah, karena tadi karbonnya cuma 2, dia 1, 2, C kalau 2 maka namanya asetil ya. Ya, nah asetil tambah ada koenzim A maka namanya asetil CoA. Jadi cuman ini reaksinya. Ya. Nah, berapa buah? Ya, tetap 2. Kan tadi piruvatnya 2. Ya. Piruvatnya 2. Maka ada berapa CO2-nya? Maka CO2 juga ada 2. Berapa NADH-nya? Juga ada 2, Bu. itu. Oke? Paham? Oke, Paham, Bu. lanjutkan. Nah, selanjutnya ya, semua yang NADH tadi ya, asetil CoA tadi, ini dia si asetil koenzim A. Asetil CoA yang karbonnya 2, nah dia akan melepaskan CoA-nya, kemudian dia akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, intinya dalam siklus asam sitrat ini adalah dia mau mengeluarkan energi yang banyak dari C yang tinggal. Itu intinya. Kenapa? Karena semakin panjang karbon dari satu senyawa, semakin banyak energi yang dia simpan. Makanya kita harus keluarkan dia. Oke? Nah, apa reaksinya? Intinya dia akan menghasilkan nih ya, 2 karbon dilepaskan. Kemudian ada 3 NADH, 1 ATP. 2 ATP. Terus FADH. Nah, masing-masing 1. Jadi kalau 1 asetil CoA. Kalau asetil CoA-nya ada 2 gimana? Ada lagi nih. Asetil CoA. Kalau ada 2 buah asetil CoA, maka ini semua dikali 2. Dikali 2. CO2-nya ada 4. Nah, ini CO2 1 lagi, ini NADH 1 lagi, ATP 1 lagi, FADH 1 lagi. Oke? Nah, sekarang kalau sudah kayak gini, habis nggak karbonnya? Ujungnya di sini kan asam sitrat. Asam sitrat nanti kembali lagi ke sini. Ya, ini kan di sini langsung disambutnya sama asam sitrat ya. Kalau ada interaksinya nih di sini asam sitrat. Kemudian terakhir di sini adalah alfa ketoglutarat. Ini siklus ini kan berulang. Nah, artinya semua karbon sudah habis. Apa buktinya habis? Kita hitung. Tunggu sebentar ya, Nak. Tungguin aja. Mohon maaf pemirsa. Oke, nah sekarang kita hitung. CO2 kita di sini tadi ada, ingat nggak di sini ada CO2? Tadi waktu kita dekarboksilasi ada CO2 kan? Karena piruvat kita ada 2, berarti CO2 kita jadi 2 tadi. Ya, piruvatnya ada 2 tadi kan? Nah, sekarang kita hitung. Ada yang kurang nggak CO2 kita? Tadi waktu piruvat ini piruvat dekarboksil oksidatif, CO2-nya 2 lepas, sisa ya ada 2 lepas. C kita kan 6 kan, sisa 4 kan. Nah, 4-nya ada di mana? Ada di asetil 2,
Di sini juga ada 2. Kan? Di sini juga ada 2. Di sini 2. Nah, gitu C-nya. Nah, sekarang C-nya semua sudah kita olah nih dalam siklus asam sitrat. Ini dia. Juga lepaslah CO2. Ada 4. 2 di sini, 2 di sini. Satunya jalur si ini. Nah, ke sini kan. Nah, udah pas 6 belum? Ada nggak yang kurang? Coba hitung. 1, sorry. Kok ada 2? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Jadi cukup pas ada 6 buah yang hilang. Bukan hilang ya, dikonversi menjadi CO2. Paham? Oke. Paham. Nah, ini sangat berhubungan dengan cerita kita di awal. Ya, di mana tadi kita membahas ini. Ingat ini tadi? C6, H12O6. Dia oksidasinya menjadi 6 CO2. Udah benar belum 6 CO2-nya? Ya. Sudah lengkap. Sudah 6. belum? Sekarang apa lagi yang mau kita bahas? Bagaimana nasib si oksigennya? Di mana peran oksigen nampak? Dari tadi udah ada belum nampak peran oksigen? Belum. Ya, belum ada kelihatan peran si oksigen. Nah, inilah peran oksigen di tahap terakhir. Di mana ini tadi ini detail si asam sitrat ya. Kamu boleh baca sendiri. Nah, ini tahap terakhir yaitu fosforilasi oksidatif. Oke. Nah, di mana pada fosforilasi oksidatif ini ya, pada fosforilasi oksidatif ini tadi ketika kita ada glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, ada NADH, ada FADH yang belum diapa-apakan. Padahal di awal kita menjelaskan bahwa NADH dan FADH selagi punya H+, maka dia menyimpan elektron. Dia membawa elektron dan masih mengandung energi. Gitu. Nah, perjalanannya adalah di membran dalam mitokondria, tepatnya di kristae gitu ya. Nah, itu prosesnya dia memiliki berbagai macam protein yang menempel di membrannya. Protein ini kita kenal dengan nama, kita kenalan dulu nih. Ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4. Kemudian ini adalah 4 buah ini adalah protein kompleks yang menempel di membran mitokondria. 3 buah kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4 itu berbentuk integral, sedangkan kompleks 2 perifer. Nah, terus ada 2 protein yang bulat-bulat ini nih. Ia adalah protein mobile, protein yang bisa berpindah. Ya, yang disebut dengan Q. Q di sini lambang dari ubiquinon. Sedangkan sitokrom C. CYTC ini adalah sitokrom C. Dan terakhir ada ATP sintase. Ya. Nah, kalau kita mulai dari sini awal, NADH tadi yang masih membawa elektron, maka dia di dalam kompleks 1 ada enzim yang akan, karena kan ini membran dalam mitokondria ya, ini kan membran dalam mitokondria. Ini zona yang warna oranye adalah ruang antar membran dari mitokondria. Sedangkan di dalam adalah matriks mitokondria. Di matriks ini bertumpu NADH, bertumpu FADH. Dari hasil, siapa namanya tadi? Dari hasil psikoskrep. Nah, dan yang lainnya. Nah, NADH akan dirubah oleh enzim yang ada di sini, tepatnya ada enzim dehidrogenase yang ada di kompleks 1, menjadi NAD+ dan H+. H+ akan dipompa keluar dari mitokondria. Keluar dari matriks mitokondria menuju ke ruang antar membran. Nah, kemudian elektronnya akan berjalan di transport. Makanya istilahnya adalah transfer elektron. Nah,
Yang warna kuning adalah elektron. Ditransfer menuju Q. Jadi Q-non ini seperti angkot. Jadi dia akan bertanya nih, elektron ada di sini, nunggu. Mau kemana? Katanya. Saya mau ke ini, numpang, katanya gitu ya. Ke kompleks 3. Oke, dibawanya lah si elektron ke kompleks 3. Nyampe di kompleks 3, ternyata tujuannya belum di sini. Terus kata si kompleks 3, kamu transitnya di sini. Maka dia naik angkot berikutnya. Angkot berikutnya adalah sitokrom C. Ternyata dia tuh punya janjian di kompleks 4. Maka dibawalah elektron tadi ke kompleks 4. Sama siapa dia janjian? Ternyata dia janjian dengan oksigen. Jadilah ternyata oksigen ini penerima elektron terakhir. Kenapa terakhir? Karena perjalanan akhir di sini. Oksigen yang menerima. Nah, oksigen sudah menerima elektron, dia bereaksi dengan H+, membentuk H2O. Sudah kelihatan peran dari oksigen? Sudah nampak? Sudah, Bu. Semangat dong, sore-sore begini. Oke, lanjut. Berikutnya, saya juga ngantuk sebenarnya. Tapi kalau udah menjelaskan begini, mata saya nyala. Nah, ini cerita dari NADH. Ada berapa NADH kita, sebanyak itulah dia akan mengalami perjalanan untuk transport elektron. Nah, terus FADH. FADH tidak akan melalui kompleks 1. Dia ada di kompleks 2, yang bentuknya adalah perifer. Dari FADH 2 ini sama, juga akan dilepaskan elektron. Nah, tapi H+-nya kemana? Apakah dipompa? Nggak bisa dia memompa H+, karena dia tidak protein integral. Maka H+-nya tetap ada di dalam matriks mitokondria. Nah, elektronnya yang dibawa oleh quinon, karena quinon adalah angkot tadi ya. Dari quinon dibawa ke kompleks 3, kompleks 3 ke sitokrom C, angkot lagi, sitokrom C ke kompleks 4. Nah, sama juga janjian dengan oksigen. Nah, begitu yang transport elektron. Apakah sudah ada ATP yang terbentuk? Belum ada. Inilah tahapan yang kedua, kemiosmosis ATP atau pembentukan ATP. Di mana yang berperan besar dalam pembentukan ATP ini adalah H+. Ya, di ATP sintase ini, ketika H+ sudah bertumpuk di luar, banyak, tinggi dia di luar, maka dia akan masuk ke dalam. Ini konsepnya adalah konsep konsentrasi ya. Dari banyak ke rendah, seperti itu. Nah, dari yang tinggi konsentrasi ke rendah. Nah, H+ masuk ke dalam ATP sintase, kemudian dia memutar rotor dari ATP sintase, sehingga berputarlah elektron yang masuk tadi, dan mengakibatkan terikatnya ADP dengan PI. PI ini fosfat inorganik. Nah, PI akan berikatan dengan ADP, membentuklah ATP. Itulah yang terjadi. Berapa banyak ATP yang terbentuk, ini tergantung dari sini. Gantung berapa H+ yang akan dipompa masuk ke dalam. Oke. Ini kesimpulannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Jadi, ada berapa ATP yang dihasilkan? Kurang lebih ada 30 atau 32 ATP. Ada yang nggak setuju nggak dengan 30 atau 32 ATP ini? Kalau ada yang ragu, di gini. Jadi, di banyak buku biokimia dinyatakan bahwa NADH, satu NADH itu akan setara dengan kurang lebih 2,5 ATP. Sedangkan satu FADH 2 kurang lebih akan setara, sisanya dari tadi, setara dengan 1,5 ATP. Gitu. Nah, sekarang kita punya berapa? NADH atau FADH? Kalau ATP yang langsung, ya, ini ATP yang langsung. Ada 2, ada 4 ATP. Kemudian, NADH ada berapa? Coba dihitung. Ini masuk ke dalam ya. Nih. Ini udah masuk ke dalam nih. Nih, ini dia. Kita ambil NADH-nya aja ya. 2 NADH nih dari glikolisis. Kemudian 2 NADH dari pirufat oksidasi atau dari karboksilasi oksidatif. 6 dari
psikoskrap. 6 tambah 2 tambah 2 ada berapa? 10. 10. Kalau udah 10, maka ini dikali 10 jadi berapa? 25. Kemudian yang di bawah, apa nih? Yang di bawah adalah si FADH. FADH ada berapa? Ada 2 ya? 1,5 kali 2. FADH ada berapa? 2, say. Jadi ada berapa? 3 dong. Ya. Kenapa saya bilang cuma 2? Yang ini dia cuma 2 nih. Ini cerita berbeda nih ya. Ini nanti saya jelaskan. Ada lagi cerita tentang kenapa di sini adanya FADH. Kan dia bilangnya OR ya. FADH or FADH. Ini cerita lain. Nah, so 25 tambah 3 berapa? 28. 28 ATP yang diproses di dalam apa? Di dalam proses ini ya. Nih, fosforilasi oksidatif. Nah. Oke, ada 28, pas jumlahnya. 28. Nah, sekarang yang langsung ada 4. 4 tambah 28? 32, Bu. 4 tambah 28 sama dengan 32. Oke. Ini dia. Ya. Bu, kenapa ada yang 38, bilangnya 36? Dan tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Kalau ada saya kasih bonus. Bonusnya apa, Bu? Kata Yuni. Kenapa ada di buku lain, ataupun beberapa buku sekolah, ataupun buku-buku lainnya masih menulisnya adalah 38. Apanya yang beda? Yang Itu tahu? biasanya kalau nggak salah misalnya 1 NADH ini dia bukan 2,5 ATP gitu disebutin kalau di buku. Berapa, Nafisa? Apa ya, lupa. Ya benar sih jawabannya, tapi dikit lagi berapa jumlahnya. Ayo loh, nggak jadi dapat bonus deh. Berapa biasanya? NADH 3. NADH 3. FADH 2 ya. 2. Iya, benar Yun. Tapi karena Nafisa setengah menjawab, Yuni setengah menjawab, maka hadiahnya buat saya. Oke. Jadi biasanya juga ditulis itu adalah 3. Kenapa 3? Karena ya sesungguhnya dia hanya 2,5-an. Ya. Jadi kalau sebagian buku ada membulatkan ke atas, ya benar ya, 2,5 ke atas tuh udah bisa dibulatkan ke atas, ya nggak sih? Kalau di bawah 2,5 buatnya ke bawah, gitu ya Yun ya. Nah, maka ada yang membulatkannya ke atas, sehingga jadinya adalah 3 ATP. Dan FADH-nya adalah 2 ATP. Sehingga jumlah akhirnya akan